Pak Jokowi itu ini salah seorang pembisiknya. Sehingga akan ada cawe-cawe dari Iya. Pak Jokowi untuk penentuan siapa yang akan memimpin Jakarta nanti. Sampai nanya, DKI itu siapa nanti? Tanya ke kita nih. Beliau bilang insya Allah Anies Kaisang menang. Kalaupun ketua umum PSI bukan Kaisang, itu akan tetap dilakukan. Orang bule bilang, who is Muhaimin? Muhaimin Iskandar. Iya. Nah, Ya, inilah kita tepuk tangan untungnya. dulu untuk coach-coach kita yang hadir. Politik 442 hadir. Ini untungnya kalau Anda subscribe ke Nalar TV. Jadi tahu ada video lagi dari Politik 442, Iya, ya kan? Nah, buat betul. Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Belum apa-apa udah suruh subscribe, ya nggak apa-apa. Dia dari depan kita ingatkan. Ya kalau nggak begitu, kapan lo subscribe? Subscribe ya, subscribe. Gua sampai ribet nih. Kita ketemu Saking lagi gue gemesnya nggak di subscribe. loh. Politik 442 dan kali ini kita kedatangan dua coach. Weh, ini belum pernah hadir di Politik 442. Belum. Dua-duanya belum. Iya. Jadi muka-muka baru. Malah yang satu sih gue agak bingung nih. Kenapa? Sebelah kiri saya nih. Oh. Ini coach atau pemilik klub ya? Waduh, beda potongannya nih. sih pemilik klub kayaknya. Pemilik klub. Pemilik klub ya. Nanti kita dengar sejarah. Dia pernah bikin klub usia 9 tahun. Lo bayangin? Jadi Waduh. tadi kali kita tanya, ada Coach Uki juga di sini. Coach kan? Uki, Coach Dede Uki. Prayudi dari PSI. Coach Uki adalah fans dari MU Woi. dan Timnas. dan Timnas Wah. pasti. Timnas pasti. Nggak Nah, ketinggalan. Ini timnas Indonesia nih ya? Timnas Indonesia. Oh, gue pikir timnas Inggris lagi Jadi- berjuang di Euro. Setelah itu kita tanya pada coach berikutnya, ada Ya. Coach Sylvester di sini. Coach Tim- Silver panggilan singkatnya. Coach Silver. Tim favoritnya apa? Dijawabnya malah saya pernah bikin klub. Waduh, Kita masih kelas advance ya. beda level. Beda level. Makanya gue agak Ya, dulu masih di kampung, masih kecil-kecil, umur 9 tahun gitu Bikin kan, klub. kelas 3 SD, kelas 2, kelas 3. Bikin klub namanya Tornado. Di kampung saya di ND Flores. Oh, Kok ya. bisa dapat nama keren banget? Ya, Tornado itu kan semacam angin puyuh. Jadi pemainnya harus kayak wah, gitu. cepat gitu loh. Bolanya entar di mana ya? Pokoknya bolanya cepet. Jadi kita biasanya taruhan tuh, 1 gol udah 25 perak. Udah main judi waktu itu. ampun. Kawan-kawan. Ampun. Bukan. Tapi di lapangan bukan di online kan? Enggak. Bahaya tuh Ya, judi sekali online. lagi tepuk tangan buat Yes. coach-coach kita. Thank you. Ya. Jadi ini coach dari mana-mana. Kalau Ya. Coach Uki tentunya kita tahu dari DPP PSI. Siap. Dan kalau Coach Sylvester ini, Ini dia. Ini berat nih kita Iya. mau ngomongnya. kok body shaming gitu sih? Bukan. Berat gimana sih? Kita mau menyebut, kan Uki udah nih, Dede Prayudi panggilan akrabnya Uki. Kalau Coach Silver ini kurang berat apa kita? Bukan urusan body shaming. Bikin klub udah, Iya. masih sangat muda. Iya. Kelas 3 SD udah bikin. Ini kita mau bilang, ini orang dekatnya somebody. Cie. Weh. Pak Jokowi itu ini salah seorang pembisiknya. Oh, Wah, gitu. makanya di coach Berat, atau berat. itu di titik itu. Jadi dari tim relawan. Tim Kalau relawannya Pak Jokowi. Coach Silver. Nah, obrolan kita tentang Jakarta sih sebenarnya. Iya. Ya kan kita kemarin-kemarin sudah sempat mengulas siapa sih yang akan maju di Jakarta ini dan kita coba memetakan khususnya dari sisi Pemilu partai daerah kan ya. Pilkada DKI. Dari partai-partai siapa kira-kira yang akan berkoalisi, mengajukan siapa. Sampai sekarang kan karena belum pendaftaran belum terkunci lah nama-nama Iya, tersebut gitu. Ya. Tapi sudah mulai terdengar bahwa kayaknya Pak Jokowi ini ada interest tersendiri untuk Terhadap Jakarta iya, terutama. betul. Siapa yang nanti akan duduk di Jakarta gitu. Sehingga akan ada cawe-cawe dari Iya. Pak Jokowi untuk penentuan siapa yang akan memimpin Jakarta nanti. Nah, sebagai pembisiknya, Anda bisikin apa, Coach? Gitu Kan ada pertanyaannya. nama nih buat lo yang itu ya di Pilkada Jakarta nih bakal ada kayaknya nama Kaisang, anak keduanya Iya. Pak Jokowi yang terjun langsung di politik setelah Gibran kemarin. Ini emang maunya Pak Jokowi? Nah, gitu kita nanyanya kan. Gimana, Coach Silver? Coach Silver? Ya sebenarnya itu maunya teman-teman partai, ya kan, termasuk masyarakat lah sebenarnya. Dan mereka beberapa termasuk teman-teman dari relawan atau partai kan sering ketemu Pak Jokowi. Partai mana dulu nih? Kemarin tuh kalau nggak salah ada 4 partai ya ketemu presiden. Oh, oke. Biasanya Bapak itu sih nggak pernah ya memerintah, oh harus
pilih ini enggak. Tapi karena teman-teman ini bersemangat, pasti ketemu Pak Jokowi, Pak, nanti untuk DKI kami mau majukan ini. Biasanya usulan dari teman-teman sepengetahuan kami ya, yang sering kalau kita lihat waktu dari pencalonan Pilpres kali lalu ya, dari Pak, sebenarnya Pilpres kali lalu kan kita Pak Jokowi dan relawan dulu ya, belum partai, inginnya itu Pak Ganjar. Makanya kita pernah waktu Pilpres nih. Iya. Makanya kita pernah bikin acara Nusantara Bersatu yang ada di GBK. Pak Jokowi bilang nanti kita dukung yang rambut putih dan muka berkerut. Karena mikirin negara. Makanya sebenarnya ini juga di sini saya mau pastikan atau menggarisbawahi bahwa sebenarnya isu Pak Jokowi mau 3 periode dan perpanjangan jabatan itu nggak ada dari Pak Jokowi, ya kan? Karena kalau ada nggak mungkin dong ada rambut putih yang menyokong seseorang untuk menjadi. Ya kan harusnya menyokong dirinya sendiri beliau, gitu loh. Dan kebetulan saya ini teman-teman itu ada yang mendukung 3 periode itu ada Pak Luhut, ada yang Mas Kudori. Ya. Terus ada Bang Uce Pati dari Bara JP, terus perpanjangan ada Bahlil ya mungkin ya. Waktu mereka bikin itu, ya itu seperti saya bilang tadi, Pak Jokowi itu nggak cawe-cawe sebenarnya. Mereka-mereka ini yang bersemangat. Itu aspirasi lah gitu. Ya, sebenarnya kan 3 periode, ini agak-agak sedikit ke belakang ya, nggak apa-apa. Ya. Itu sebenarnya Pak Amin Rais. Yang mencuatkan pertama, tapi oleh pendukung Pak Jokowi diamplifikasi. Nah, ini salahnya kita di situ, teman-teman. Makanya akhirnya saya bikin deklarasi setia tegak lurus Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi mau kami bikin ini? Setelah saya bikin deklarasi di Jakarta, Pak Jokowi panggil saya di Manado, di Bogor, dan di Madura. Jadi kalau kita tahu ada poster-poster tegak lurus pada Jokowi, itu Bang Silver tuh. Kita yang bikin. Oke. Maksudnya supaya udah tunggu aja perintah Pak Jokowi gitu ya. Iya, benar. Jadi Pak Jokowi mendukung ini ya kita ikutan kemana gitu. Jadi waktu dipanggil Pak Jokowi, apa kata Pak Jokowi waktu itu, Bang? Kalau yang untuk ini ya, saya ceritain dulu. Waktu itu kan COVID kedua, Bang. COVID kedua itu Agustus 2021 apa 2020 ya. Waktu itu Pak Jokowi minta kita bikin vaksinasi, terus bantuan sembako untuk masyarakat. Nah, jadi saya hanya mau garis bawahi teman-teman yang underestimate sama Pak Jokowi itu, pengamat politik soalnya sama politisi ini. Mereka waktu COVID nggak bikin apa-apa. Yang bikin apa-apa itu Pak Jokowi gitu loh. Dan masyarakat yang lain ya, termasuk kami lah. Nah, jadi di situ Pak Jokowi nanya waktu itu, Mas, itu sekarang itu yang sudah mulai sosialisasi pasang spanduk itu siapa aja? Terus kami jawab, ada Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir kan ingat nggak yang di ATM ada mukanya dia. Terus itu akhlak. Itulah akhlak kami. Iya. Terus ada Pak Erlangga, ya kan? Terus ada lagi Mbak Puan. Nah, terus ada lagi Pak Muhaimin Iskandar yang di spanduknya dari seluruh Indonesia, Jawa, Madura itu kan ada tuh. Sampai orang bule kan Muhaimin Iskandar, ya kan? Terus orang bule bilang, "Who is Muhaimin?" Muhaimin Iskandar. Iya, jelas. Kan itu Bang. Cukup jelas. Dari zaman itu ya. Jadi Gua nunggu loh, gua pikir serius loh. Ketipu gua. nah, jadi Muhaimin Iskandar. Jadi waktu itu Pak Jokowi hanya bilang, "Dah, kan tanya kan." Terus saya sempat ngomong, "Pak, itu Bapak gimana itu kok 3 periode itu Pak sama perpanjangan?" "Loh Mas, saya kan nggak mau." Bapak bilang, "Teman-teman aja, hanya kan saya juga nggak bisa larang gitu." Terus saya bilang, "Pak, itu awalnya Pak Amin Rais. Orang yang nggak suka banget sama Bapak, bahkan benci, dia ketawa, beliau ketawa." Nah, jadi memang di forum ini saya mau cerita bahwa itu nggak benar itu. 3 periode sama perpanjangan itu. Oke. Nah, jadi biasanya Bapak itu bertanya begitu, terus sampai nanya, "DKI itu siapa nanti?" Tanya ke kita nih. Ini tahun berapa ditanyanya? Masih lama Bang. Karena 3 periode itu di
setelah pelantikan baru Oktober tuh. Itu November Amin Rais 2019 tuh. Pak Amin Rais sudah wacanakan itu. 3 periode. Saking bencinya sama Pak Jokowi, udah lu aja lagi lah, katakan begitulah. Nah, terus saya bilang kalau untuk DKI, itu teman-teman bilang kan bertiga kami dipanggil itu. Ada Pak Dudung waktu itu masih Pangdam Jaya. Oh ya, bener ya. Dudung Abdurrahman. Nah, nggak tahu gimana. Terus mungkin Pak Dudung dipanggil, mungkin ngobrol apa. Tahu-tahu Pak Dudung jadi kasat bang. Iya. Ya apakah di endorse sama Bu Mega juga waktu itu kabarnya kan begitu. Ya kita nggak tahu lah intinya itu. Jadi kembali lagi kalau saya bilang sejarah yang sering kami bertemu dengan presiden nggak pernah memerintahkan ini itu. Hanya beliau bilang setelah itu Mas tolong bikin vaksinasi. Terus saya ada sembako sama obat-obatan, tolong dibagikan ke masyarakat. Nah, jadi kembali lagi, kalau kemarin bilang cawe-cawe itu, menurut saya sih, dalam tanda kutip bisa benar, bisa enggak. Tapi sepemahaman saya, dari saya kenal Pak Jokowi, dari 2013 sampai sekarang, beliau itu tidak pernah melakukan intervensi. Ataupun yang melanggar undang-undang itu. Tapi kalau kayak Pak Prabowo nih, ya kan, dulu pernah Pak Prabowo itu ada mau kemana gitu kan. Terus Pak Jokowi cerita supaya bisa sama Mas Ganjar, itu pernah Pak Prabowo sama Mas Ganjar itu disandingkan di sawah di Jawa Tengah itu. Iya, kita ingat juga itu. Nah, jadi begitulah, intinya Pak Jokowi sering gitu, atau makan bakso dengan Pak Prabowo gitu kan, jalan dengan Mas Ganjar. Tapi intinya kita awalnya itu Mas Ganjar. Tapi kembali lagi ke bola gara-gara U20, selesai Mas Ganjar. Presiden nggak mau, kami pun nggak mau lah. Ya bukan kami pembisik ya, tapi intinya kami keberatan karena waktu U20 itu kita melihat Israel itu tidak bawa senjata dan bom ke Indonesia. Ya kan? Yang Israel bawa itu adalah anak-anak muda yang pakai kaki dan tangannya untuk bertanding sepak bola. Dan ini sangat merugikan ya. Kayak kita juga pecinta bola. Saya tadi bilang saya dari umur 9 tahun udah bikin klub sepak bola. Berarti mainnya pas udah merangkak jalan langsung nendang bola gitu loh. Jadi karena waktu itu satu merugikan tentunya dunia sepak bola kita. Kan otomatis kan anak-anak bola ini ibu-ibunya, bapaknya ada yang menyekolahkan sampai ke sekolah bola. Kan mereka maunya main di pentas dunia gitu loh. Ya, itu kan? Kekecewaan tim kita juga akan tergambarkan. Terus yang kedua, selain bola kan olahraga secara keseluruhan, terus investasi, terus dunia pariwisata, termasuk UMKM, ya kan, yang bikin jersey tadi dan sebagainya. Itu kan kalau nggak salah sudah berapa triliun yang sudah kita bangun stadion dan sebagainya, dan itu disetujui oleh DPR loh, termasuk teman-teman PDIP. Jadi gara-gara bola tuh ya? Sebenarnya bukan itu Bang. Kalau menurut kami, artinya kita mau perjelas Bang Silver, itu waktu itu Pak Jokowi kepengennya tetap terlaksana ya? Iya. Piala Dunia U20 di Pak Jokowi sangat kecewa. Hanya sebagai negarawan, Pak Jokowi juga Mas Gibran kecewa. Kalau kita lihat ya dari gerak tubuh, omongannya mereka gitu loh. Hanya kan sebagai negarawan mereka nggak bisa menyalahkan siapapun. Jadi. Tapi yang saya tangkap dari Coach Silver berarti dari dulu pun Anda melihat sendiri tidak cawe-cawe, termasuk untuk pilkada ini Pak Jokowi sebenarnya dalam posisi bertanya gitu ya. Iya, bertanya atau gitu. Teman-teman ketua partai melaporkan. Ya kan memang kan harusnya begini kalau menurut kami ya. Sudah terpilih presidennya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Otomatis calon gubernur ataupun bupati wali kota harus sinkron. Ya, semacam tim sinkronisasi kan ada sekarang, jadi harus sinkron dari Pak Prabowo Mas Gibran sampai ke bawah. Kalau enggak, ya itu tadi yang sudah masuk dalam koalisi aja kayak Pak Ganjar ini, ya kan, dengan Pak Wayan Koster aja, ini udah merugikan bangsa dan negara ini berapa banyak. Jadi penegasan bahwa harus sinkronnya itu tadi. Kompak lah ya, dalam berbagai hal kebijakan. Ini kayak kalau timnas itu,
timnas STY itu, senior kan udah. STY. Ya, pendukung timnas senior atau penyokong supportnya kan timnas U20, pelatihnya siapa, U17, U16 siapa, itu harus ngerti kebijakannya begini, pemain-pemain seperti apa, pola mainnya seperti apa, kira-kira gitu. Harus nyambung dari pusat sampai ke jadi daerahnya. pemerintahan tuh kayak main bola ya? Ya, memang Udah bener kita nih politik 442. Iya, memang Iya. ada beberapa target yang gol, ada beberapa target yang offside memang. Iya. Gitu memang gitu. Kadang-kadang anggaran yang offside. Kita ke coach, oke. Oh ya, siap. Keseriusan Kaisang itu sebenarnya karena banyak yang bilang, ini cuma coba-coba aja dulu di Depok juga pernah katanya Kaisang mau maju, ternyata cuma testing water atau apalah gitu. Nah, ini Jakarta gimana? gitu lagi nggak? Ya memang Coach Uki? memang kalau misalnya konteksnya adalah dimajukan melalui PSI, yang dimana Mas Kaisang dan PSI ini sebagai institusi itu kan satu, gitu ya. So nggak bisa dipisahkan. Dan hingga sampai sekarang des pilkada kita tuh nggak ada nama Kaisang Pangarep kok. Oh gitu. Nggak ada terdaftar Mas Kaisang Pangarep. Dan kalaupun ada misalnya ya, itu berarti sudah melalui proses perencanaan. Kalaupun sudah direncanakan, itu artinya sudah pernah dibahas di rapat internal DPP. Ya. Nah sampai sekarang dibahas aja belum pernah. Oh, Jadi gitu. muncul dari mana ini? Nah ini kan yang ramein kan orang-orang di luar PSI. PSI sendiri belum. Dulu pernah di Kota Bekasi, Iya, contohnya. Taunya yang mendaftarkan nama Kaisang Pangarep ke Bekasi PKB punya kantor di Bekasi. Itu adalah relawan Prabowo Gibran. Oh. Itu contoh satu ya. Kawan-kawan kader-kader Gerindra ya di Kabupaten Sleman juga pernah mengusulkan bukan Kaisang lagi, Mbak Erina untuk maju pilkada Kabupaten Sleman. Oh. Gitu. Cuman memang saat itu terpaksa ditolak karena Mbak Erina sedang hamil ya. Kemudian di Surabaya juga pernah ya. Dan di Jakarta ini yang bikin rame itu partai politik tapi bukan PSI. Ini ada dua yang bikin rame. Yang pertama itu adalah PKB. Oke. Jadi suatu hari PKB sedang mendeklarasikan ya dukungannya, pengusungannya kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Hasbiallah Ilyas yang dimana dia adalah ketua PKB DKI saat preskon itu menyebut nama Mas Kaisang itu 2 kali. Gitu. Jadi beliau bilang insya Allah Anies Kaisang menang. Kayak begitu. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua adalah partai politik juga yang dimana ini adalah Pak Zulhas. PAN. Dari PAN ya. Yang bertekad atau saat itu ingin menyandingkan Kang Emil dengan Mas Kaisang. Gitu. Nah, ini kan mulai rame kan. Dan seiring dengan ramenya isu ini tentu saja media tertarik untuk nanya langsung ke Mas Kaisang. Gitu. Nah, sebagai anak muda yang energik ya kan dan ya ibaratnya kita merasa terhormat lah nama Mas Kaisang disebut-sebut dan yang nyebut-nyebut ini ingin menyandingkannya dari dua calon yang berbeda loh. Yang satu Anies, yang satu RK. Tentu kita merasa terhormat kan. Tentu buat kita ini adalah sebuah bentuk pengakuan ya bahwa DKI membutuhkan sosok muda yang berpotensi lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ya tapi di internal PSI sendiri belum ada pembahasan. Kenapa? Nih, ada 2 hal kenapanya. Yang pertama karena prosedur kami itu ya kami menunggu rekom dari kawan-kawan di daerah dulu. Jadi dalam konteks ini menunggu rekom Masing-masing dari daerah PSI nih. DKI. Oke. Yang kantornya nggak jauh dari sini. Betul. Dan ini belum keluar rekomnya. Gitu. Sekali rekomnya keluar baru DPP serius dan membahasnya secara mendalam. Gitu. Ini adalah wujud penghormatan kami di DPP kepada kawan-kawan di DPW dan DPD lah. Kurang lebih seperti itu ya. Dan baru deh sekitar 2 minggu lalu lah nggak nyampe deh. Itu ketua Forkabi ya. Bahkan mendaftar untuk maju pilgub lewat PSI. Oh ya? Dan gue sih senang-senang aja ya. Forum Komunikasi Betawi ini. Iya, Forum Komunikasi Betawi ya. Ada yang mempercayakan pencalonan. Iya, dan ini adalah tokoh PSI. Betawi loh, gitu. Oke. Sebentar, tapi itu kan nanti ada rekomnya tuh ya. Rekomnya itu nanti akan diumumkan lewat media aja nanti ya, media konvensional. Yang di sini obrolan-obrolan antara teman-teman PSI. Apa pendapatnya apa antara teman-teman PSI? Sebentar, yang kedua ini yang harus diingat bahwa putusan MA ya yang menggeser bukan batasan minimum usia ya, tapi menggeser variabel yang menempel pada batasan minimum usia itu. Yang tadinya itu adalah minimal 30 saat mendaftar menjadi
minimal 30 saat dilantik apabila menang ya. Ini kan putusan MA ini belum turun menjadi PKPU. Jadi kalau bocorannya ini sesederhana, ngapain gua bahas-bahas capek-capek ya. Udah ngebahas, wah kita bangun chemistry sama ini, wah kita mensimulasikan sama ini, wah konfigurasi partai politiknya ini. Sesuai Padahal aturan. Iya. Tapi kalau kemudian ini barang nggak jadi PKPU, ngapain? Iya, nggak bisa juga. Gitu ya. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Ini gitu. juga dong ya, unik juga ini. Ternyata di PSI belum ada bahasan soal itu. Rekom dari teman-teman PSI di DKI belum ada masuk. Belum ada. Kalau boleh mewakili Pak Jokowi udah dituduh cawe-cawe apa segala macam, padahal Pak Jokowi ya ampun gitu ya. PSI juga ya, kita kan ini PSI apa nih ceritanya dan gitu. dibilangnya ini adalah grand design. Ini kan orang-orang suka berpikir konspiratif. Benar. Saya harus jujur, saya jadi berpikir gitu juga. Orang-orang berpikir konspiratif ya kan. Seolah-olah misalnya, ini kayak PKB lah misalnya ya. PKB ini kan bukan Koalisi Indonesia Maju. Iya. Yang selama ini berkonsultasi dengan Pak Jokowi, kayak Pak Zulhas. Itu ya, oke. Itu Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Kalau Pak Zulhas terus habis dicocok-logikan ya masih inilah. Nah, cuman PKB kan enggak. Iya. Gitu. Dan apa lagi misalnya ya sebenarnya apa ya? Tudingan-tudingan ya yang mengarah kepada PSI. Ini PSI ini sebenarnya hanya proksi. Gitu. Jadi tujuan utamanya itu pengen diarahkan ke Pak Jokowi. Ya, gitu. Bisa jadi. Jadi ya pertama ya sampai dengan saat ini ya antara KIM Koalisi Indonesia Maju dengan Pak Jokowi ini bukan Pak Jokowi memberikan arahan. Tapi Koalisi Indonesia Maju datang ke sana untuk berkonsultasi. Karena terjadilah itu nama-nama apa segala macam. Karena kami sangat menghormati Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini buat kami adalah sosok negarawan. Ya. Bahkan kalau konteksnya PSI ini semenjak pertama kali berdiri 2014 mau bikin langkah strategis pasti konsultasi sama Pak Jokowi. Pasti itu konsultasi kita. Gitu. Okay. So konteksnya itu bukan minta arahan seperti seolah-olah Pak Jokowi yang ngatur sana, ngatur sini, ngatur sana. Benar-benar diskusi aja gitu ya. Diskusi, minta arahan. Jadi Pak Jokowi sendiri pernah bilang saat dicegat oleh wartawan kan, Pak, kabarnya Bapak terlibat ya? Ikut menyusun susunan menteri Pak Prabowo ya? Ya enggak. Itu hak prerogatif presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Gitu. Ya cuma kalau diminta gimana Pak? Ya kalau misalnya kita diminta untuk memberikan saran, masukan tentu kita kasih. Ya kan memang harusnya begitu. Kalau diminta ya kan masa diminta, mau kan nggak mungkin. Iya. Itu dia. Nah hal-hal yang kayak begini mungkin yang dianggap cawe-cawe. Cuman cawe-cawe pun juga sebenarnya kalau kadarnya, ya misalnya nih kita nggak bisa bohong ya bahwa Mas Gibran ini kan simbol politiknya seorang Joko Widodo. Iya. Ya. Dan ini kan artinya dapat diartikan oleh masyarakat awam bahwa Pak Jokowi ke Prabowo Gibran. Iya. Kayak gitu ya. Walaupun belum pernah ada pernyataan langsung mendukung gitu ya. Ini nggak masalah. Endorsement nggak masalah. Endorsement itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah, mohon maaf ya Bang Silver ya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menggunakan aparat penegak hukum dan ASN. Itu satu. Yang kedua, ketika dia ikut kampanye tapi nggak cuti. Pak Jokowi nggak ada melakukan itu semua. Bahkan yang mengamplifikasi bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, bahkan bukan TKN. Kompetitor politiknya Prabowo Gibran mengamplifikasi. Benar juga sih. Dengan kita tuduhan gitu ya. Kita aja nggak berani loh bilang Pak Jokowi di belakang kita. Kayak gitu. Pak Jokowi mendukung, kita nggak berani. Yang akhirnya membuat masyarakat awam paham. Bang, kita mendorong Pak Jokowi supaya ikut berkampanye. Kita mendorong. Karena kan sesuai, nggak apa-apa tuh oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Selama mengikuti regulasi selama itu mungkin aman. cuti dulu. Tapi Pak Jokowi nggak pernah melakukan. Tapi benar juga ya, yang kita lihat di luar sana adalah tuduhan bahwa Pak Jokowi mendukung calon tertentu kan, jadi begitu kan itu dan akhirnya benar. Jadi Pak Prabowo itu sedikit banyaknya ya. Tapi ini bukan, kalau kita nggak bisa mengukur faktor mana yang lebih bagus atau lebih besar ya. Tapi sedikit banyaknya Prabowo Gibran ini menang. Disumbangkan kemenangan tersebut, faktornya adalah salah satunya adalah asosiasi politik yang melekat dengan Pak Jokowi. Iya. Gitu. So yang justru digaungkan digaungkan oleh kompetitor politik. Pinter juga tuh.
Gimana sih kita bisa mempergunakan taktik seperti Pak Jokowi? Ilmu judo. Tanpa ngomong gitu. Ilmu judo. Jadi tenaga lawan kita pakai untuk mengalahkan lawan. Sama halnya dengan inilah gemoy. Gemoy itu memang kami adopsi lah ya. Itu dari grassroots langsung. Jadi suatu hari ada video Pak Prabowo lagi diwawancara. Setelah wawancara Pak Prabowo joget-joget. Nah kemudian ini masuk TikTok dan viral. Dan komentar di TikTok itu adalah Pak Prabowo gemoy. Gitu. Dan akhirnya diadopsi menjadi semacam justru dipakai lah ya. Iya, semacam ikonnya Pak Prabowo, reputasinya Pak Prabowo gitu ya, goyang gemoy. Nah, oleh kompetitor politik ini kan dikomentarin terus. Diserang, komentarin, serang, komentarin. Cuma modal gemoy doang. Iya, rame mereka komentarin itu. Padahal paslon yang satu udah capek-capek, selepet-selepet sarung. Paslon yang lain udah capek-capek jogging-jogging. Nggak viral. Nggak ada yang ngomongin. Udah yang nomor 1 kan goyang dangdut, Bang. Udah goyang dangdut. Udah goyang dangdut. Tapi nggak laku kan? Kurang gemoy. Karena mereka sibuk ngomongin kita. tapi inilah ya mungkin lawannya sendiri nggak sadar gitu bahwa kalau kita itu ya tadi dijelekin aja soal gemoynya, soal goyangnya, tapi kan itu sebenarnya semua itu postingan-postingan yang justru ujung-ujungnya memunculkan nama Prabowo di benak masyarakat jadinya gitu. Jadi saya tambahkan sedikit tadi Bang Uki bilang masalah PSI kan. Nah, itu waktu saya di Bogor ketemu Bapak berdua, beliau nanya juga itu, Mas PSI kenapa kalah? Di caleg. Di pileg. Maaf, di pileg. Jadi beliau dari situ kita tahu bahwa beliau juga nggak akan yang seperti dituduhkan supaya PSI masuk parlemen kan, dibikin kan. Saya pun diminta ya oleh beberapa teman supaya gimana caranya PSI ini diatur lah, dan itu nggak kita bikin. Nggak, karena kita mau benar-benar demokrasi yang kita bangun ini adalah demokrasi yang benar. Dan Pak Jokowi nanya, terus ke depannya PSI bagusnya gimana, Mas? Ini biar aku kasih tahu teman-teman. Gimana? Jadi bocorannya apa nih? Bocorannya bahwa memang waktu itu terus terang aja saya bilang untuk pileg PSI nggak berani serangan Fajar, nggak ada duitnya. Waduh, itu bagus dong. Bukan ada duit Bang, dipecat. Tapi emang nggak ada duit juga. Nggak ada duitnya, saya bilang gitu. Ya kan kita harus realistis. Aku mau ngomong presiden berdua depan, PSI nggak ada duitnya Pak untuk serangan Fajar. Kan begini. Terus yang kedua, terus bagusnya ke depannya PSI harus bertarung di pilkada. Untuk mengambil ini apa? Orang-orang PSI ini karena ikut di beberapa berperan. daerah PSI membuktikan diri, kadernya dipilih sebetulnya. Soalnya kalau PSI diangkat jadi, ya mohon maaf ya, ini kewenangan Pak Prabowo tentunya. Tapi juga kalau PSI terlalu banyak diangkat jadi ini itu diberikan Pak Jokowi, nggak bagus juga. Jadi saya bilang ke Bapak, baiknya Pak PSI bertarung di pilkada. Biar banyak bupati, gubernur, ada yang dari PSI. Menarik. Oh ya, tadi belum konsultan politik juga ini. Konsultan politik seorang Jokowi Dodo. Banget ya. Ini ada satu yang belum gue bilang tadi ya, terkait DKI Jakarta. PSI ya, dengan 8 kursi, ini kita bertekad memajukan kader sendiri. Untuk Iya. So, terkait nama, ini memang belum. Tapi berarti terbuka termasuk Kaisang. Iya, bisa jadi Kaisang. Artinya kayak gini, kita nggak mengunci peluang Mas Kaisang. Ya. Tapi kita belum mengerucutkan ke siapapun nama, termasuk Mas Kaisang juga. Masih sangat terbuka untuk siapa. Apa nanti ukurannya Coach Suki? Di PSI sendiri ukurannya apa? Nyari yang paling populer atau apa? Itu juga pasti. Jadi satu, itu adalah akseptabilitas. Akseptabilitas ini kan indikatornya adalah itu elektabilitas lah. Gitu. Tentunya kita nggak pengen cuman jadi calon, tapi kita pengen calon jadi. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus habis itu yang kedua adalah kredibilitas dong. Bahwa orang ini kredibel lah gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kapasitas, bahwa orang ini memiliki kemampuan ya sesuai dengan atau bisa menjawab permasalahan di daerah-daerah tersebut lah, termasuk dalam hal ini adalah DKI Jakarta gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kedekatan atau kecocokan dengan DNA PSI. Ini adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Nah, misalnya ada seorang calon ya, misalnya pernah memiliki pengalaman dalam pidatonya ketika dilantik menyebut kata pribumi, misalnya kayak begitu ya. Ini ada, ini poin minus nih, kayak gitu. Cuma kan nggak hanya ini yang dilihat.
gitu. Iya. Cuma Makanya majukan dong Grace Natali. Wah, siap. Grace Natali udah banyak sudah kami terima dengan tugasnya udah banyak. Konsultan udah bicara. Iya. Suaranya lumayan soal Jakarta ya. Yoi. Suaranya bagus ya. Nah, yang ketiga ini, Bang. Sorry. Sebelum gua lupa. Agung. Yang ketiga ini adalah kita bertekad untuk siapapun nama yang kita angkat itu kita menomorsatukan kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Oke. Alasannya sama seperti yang tadi disebutkan oleh Coach Silver. Kita nggak mau lagi lah ya ketika ada pemerintah pusat bikin kebijakan arahnya ke kanan. Setuju. Nah, kemudian Jakarta ya sewaktu itu masih DKI, arah kebijakannya ke kiri. Ya. Terlepas yang mana yang benar, yang kanan lebih baik atau kiri lebih baik. Tapi ketika ini udah nggak sinkron aja, ini kan yang paling dirugikan masyarakat banyak. Iya. Gitu. Sementara Jakarta atau DKI saat itu adalah rumahnya pemerintah pusat. Iya. Gitu. Sehingga Koalisi Indonesia Maju ini bertekad untuk kita bulat lah. Gitu ya. Ini mohon maaf nih kalau dari pernyataan tadi kan dibilang belum tahu siapa gitu ya. Iya. Belum menolak siapa-siapa gitu. Tapi kalau dari beberapa Udah poin ada tadi kerucut-kerucutnya dong. kok rasa-rasanya Anies udah jelas enggak gitu. Iya. Itu Iya, bukan pakai kata ini katanya. Jadi nanti pertimbangan. Oh. Jadi Anies contoh. sama Pak Ahok enggak? Anies sama Pak Ahok. Kita mau melawannya Pak Anies sama Pak Ahok. Enggak, ini misalnya ada Pak Ahok. Ah. Nah, Pak Ahok ini kan di satu pertimbangan bukan Koalisi Indonesia Maju. Ya. Bagian yang itu agak kita minusnya. Cuma Iya. kan ada pertimbangan lain tadi. Iya. Ya kan variabelnya ada banyak. Bobotnya Gitu. beda-beda. Bobotnya beda. Bobot intinya sih yang paling pertama itu adalah dia harus anti korupsi, anti intoleransi. Oh, sangkain Itu dulu. tidak menyebut pribumi itu bobotnya 80%. Kalau ini untuk DKI ya, saya melihat sosok anak muda nih, Budi Jiwandono sama Grace nih berpasangan. Iya kan, sosok anak muda, cerdas, anti korupsi. Kenapa tidak gitu? Mewakili Katanya- pluralisme. Cuma Mas Budi Ini katanya- rahasia. Budi Ya, udah katanya nggak mau. diarahkan. Iya. Di Katanya Budi DPR tawarin nggak aja. mau, katanya. Nah, kita jadi pengen tahu nih dari Coach Iya. Silver yang tahu nih. Kalau aku Jadi nggak berani ngomongin ya. Jadi kan saya pengen sebagai tahu nih masyarakat ada perkembangan boleh dong. apa Kalau gitu. iya. Mewacanakan Kalau Coach boleh Silver kan? boleh. Iya. Saya Silver boleh. bukan partai politik. Ini kan? masalahnya Coach Silver ini bukan masyarakat biasa. Ini juga di belakangnya banyak masyarakatnya soalnya. Kami itu pingin, teman-teman relawan juga pingin. Katanya, wah kalau Mama Budi Jiwandono sama Grace Natali, wah kita siap tempur nih untuk DKI. Terus Mas Kaisang itu di Jawa Tengah sama siapa namanya Dito, Gana Dito itu. Ya kan? Sekarang digadangnya sama Raffi Raffi. Ahmad tuh. Ya, terus yang di Jawa Barat tetaplah Kang Emil sama si Deddy Mulyadi aja, biar itu udah beres dulu tuh. Daripada ke DKI lagi, ya kan kita daripada lepas Jawa Barat ya. Ya udah satu pegang dulu Iya. Kang Deddy. Terus di Banten ada Bu Airin, terus Jawa Timur ada Bu Kofifa sama Kang Emil. Ya, Emil Sudah. udah. Ini udah relawan Iya. kayak Coach Silver ini udah bicarakan sama Kim. Belum. Oh. Ini baru wacana aja teman-teman relawan yang kemarin kan ngobrol-ngobrol. Soalnya waktunya tinggal sedikit kan Iya. untuk mendaftarkan kan. Masih cukup. Agustus Masih ya? Agustus sudah Masih harus. Agustus, iya. Semuanya ini kan bisa berubah. Ini Masih, kan baru masih, wacana. Ya setelah Pak Jokowi siapapun Pak Prabowo nonton politik 442 dengar Coach Silver sama sama Coach Suki bisa berubah nih. Ini bisa, jangan Pak Jokowi nonton sambil nyatet. Bagus. Kita tim bisa dipanggil nih ke Bogor atau ke Saya. Istana. Ya. Dipanggil aja. Danau Toba saya. Gila, bukan Bogor. Dipanggil tuh ditanya, kok bisa datangin Coach Suki sama Oh Coach Silver katanya. iya. Cuman itu pertanyaannya, nggak disuruh Datangin Coach Suki ngapa-ngapain. tinggal WhatsApp datang. Tapi masih poin tadi ya. Apa tuh? Ini kan soal yang jadi menarik tuh tadi ada yang mulai memasang-masangkan Anies dengan Kaisang gitu Ya, ya. ya. Karena tadi kita sudah mendengar apa sebenarnya apa sih poin-poin dari PSI dalam memilih calonnya nanti. Tapi dari apa istilahnya ya? Dari psikologisnya atau teman-teman PSI sendiri pada saat mendengar Kaisang akan digabung atau disandingkan dengan Anies sendiri tuh apa reaksi pertama? Itu udah pasti enggak atau secara politik semua serba mungkin. Karena kan nanti Coach PSI Suki. pasti dikerahkan untuk mendukung nih kalau jadi nih gitu. Kalau kita berbicara politisinya tentunya lebih cair. Ya kan? Kalau politisinya, elitnya misalnya tentu lebih cair. Karena kami nggak menghitung-hitung menggunakan pendekatan emosional. Ya, cuman kalau kita berbicara basis pendukung, ini biasanya mereka itu apa ya?
harga matinya ada gitu. Harga matinya tuh ada gitu. Dan tentu saja ketika ada wacana-wacana Anies Kaisang gitu, dan Mas Kaisang ketika ditanya wartawan, oh ya masa Pak Anies bagus, akseptabilitas bagus, ya kan benar. Tadi kita berbicara akseptabilitas, ya memang Pak Anies di bagian yang ini bagus, bagus, kan. Iyalah Jakarta. So ketika itu mencuat, ya teman-teman pendukung ya atau kader-kader kami yang di tingkat-tingkat ranting, ya DPC, tingkat kecamatan atau kelurahan, DPRT, nah ini ya lumayan resisten lah. Gitu. Oke. Cuman di dalam konteks ini saat itu kami nggak meyakinkan mereka bahwa nggak apa-apa kok Pak Anies bagus, enggak, gitu. Karena bukan itu konteksnya. Kami cuma bilang loh ini kan bukan sebuah keputusan kayak gitu. Ya kan Pak Anies bagus ya karena elektabilitasnya dan memang kita nggak bohong gitu ya. Cuman ya belum tentu Pak Anies gitu. Tapi satu hal yang pasti kita nggak ngunci Pak Anies juga. Kita nggak ngunci dalam artian udah pasti bukan Pak Anies atau sudah pasti Pak Anies. Pak Anies dijegal Pak Jokowi katanya. Mana kan ada tuh isunya. Iya, betul. Iya kan. Dengan kan gini logikanya sebagai awam aja nih. Kalau siapapun calonnya, walaupun Mas Anies popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, kalau Kaisang maju di DKI Jakarta, nanti secara sistem begitu katanya, ini pasti akan menang. Walaupun pada waktu itu presidennya sudah Pak Prabowo sama Gibran, karena itu terusannya memang begitu, gitu kan kira-kira. Nah, tapi kan dulu juga kan isunya Pak Anies kan dijegal untuk capres, ternyata kan nggak terbukti. Beliau bisa tetap maju, berkompetisi gitu loh. Jadi memang saya lihat ini pendidikan politik dari para pengamat dan juga politisi ini nggak bagus gitu loh. Lebih mengedepankan hoax atau fitnah. Itu yang saya bilang tadi, itu kekalahan mereka di situ, Bang. Kekalahan kami di 02, kita nggak pernah lakukan hal-hal demikian. Kita bertarung, kita membawa nama Pak Prabowo, Mas Gibran, tentunya Pak Jokowi ya. Harus kita nggak bisa pungkiri. Terus kita berkampanye secara riang gembira. Dan memberikan edukasi mengenai visi misi ya program Pak Prabowo, tapi ini juga nggak terlalu yang berat-berat yang kita lakukan. Jadi kita masuk kayak saya belusukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu kita masuk ke kandang merah lah istilahnya. Benar-benar bendera PDIP di mana-mana, Bang. Kami masuk, nggak mungkin kami bawa susu buat anak kecil, pakai kompo, lagu Oke Gas, semua keluar tuh. Keluar, nggak ada itu kandang banteng. Yang gembira banget itu. Udah bawa susu, anak-anak senang, lagunya goyang gemoy kan. Musik main nih. Dan kayak begini loh. Komunikasi politik yang efektif itu harus ada dua unsur ya. Yang pertama adalah esensinya itu sendiri ya, makna, substansinya segala macam. Yang kedua adalah sensasi. Gitu. Kalau kita berkomunikasi politik tanpa sensasi, orang nggak akan noleh ke kita. Mau sehebat apapun substansi kita, paling pintar kita, paling solutif kita, segala macam, etc. Orang nggak akan noleh. Enaknya 02, sensasinya dikasih dari 01 sama 03. Dan Oke Gas itu adalah sensasi yang luar biasa. Iya. Itu sensasi yang luar biasa, yang dimana Gen Z milenial yang dia adalah the biggest nempel itu. 54%. Saya harus akui itu banyak yang nempel. Dan mereka itu adalah generasi-generasi yang udah capek dengan kerjaannya, urusan percintaannya, berantem sama orang tuanya mungkin ya, atau mungkin drama sama temennya ya kan. Terus habis itu disuruh mikir berat-berat di politik, itu mereka malas. Gitu. Dan kecenderungan Gen Z milenial itu adalah apolitis. Mereka nggak ngerasa hiruk pikuk politik itu bersentuhan sama kulit mereka. Dan ketika ada politisi yang seolah mengajarkan gini loh cara komunikasi politik harus serius, berapi-api, revolusioner dan lain-lain, udah nggak bisa. Makanya pendekatannya itu harus sesuai dengan interest mereka. Pokoknya yang mengekspos mereka, apa yang masuk FYP mereka, udah itu aja yang gitu ya maksudnya. Kita masuk, makanya Oke Gas ini luar biasa. Gila. Jadi kalau balik lagi ke DKI, kemungkinan bukan kemungkinan sih. Jadi siapapun yang akan diusung oleh PSI, ya, itu sudah pasti tegak lurus Pak Jokowi. Gitu. So tegak lurus Prabowo Gibran juga ya. Iya pasti, karena Kim, ya, karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya, yang sudah terkristal di TKN kemarin itu
adalah 3 unsur TKN itu adalah yang pertama itu rekonsiliasi. Ya. Nah, rekonsiliasi yang dimaksud ini ya tidak lain tidak bukan lah. Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya. Dan yang kedua adalah keberlanjutan, baru yang ketiga adalah asta cita. Tapi kayak gitu, betul bahwa siapapun yang didukung oleh PSI, maka sudah pasti itu adalah tegak lurus Pak Jokowi. Dan juga maka itu sudah pasti adalah untuk menjaga kekompakan dan kesolidan koalisi Indonesia Maju. Karena gue suatu hari ditanya, apakah Pak Jokowi akan mendukung tokoh yang akan diusung oleh PSI? Sebenarnya bukan Pak Jokowi akan mendukung gitu. Cuman dalam prosesnya kita tuh selalu konsultasi kok dengan Pak Jokowi. Jadi apapun yang dimajukan oleh PSI dalam konteks pilkada di Indonesia beberapa waktu lagi, Agustus semua nama calon dan mungkin ada nama-nama kader PSI, Pak Jokowi itu tahu. Saya yakin kan itu gitu kan? Yes, ya itu kan. Jadi kan nggak mungkin ya Pak Jokowi mengendorse seorang calon kepala daerah yang dimana dia adalah kompetitor dari calon kepala daerah yang diusung oleh PSI. Iya. Saya nggak bisa ngebayangin. Dan ini kalaupun ketua umum PSI bukan Kaisang, itu akan tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Jadi bukan Kaisang ya. Dan ini senafas dengan teman-teman relawan juga sama. Jadi kalau ada partai Kim yang agak melenceng, kita nggak akan ikut, nggak akan dukung. Pasti itu. Ini yang bikin tegak lurus. Siap. Jadi makanya ditanya kalau Pak Jokowi kalau ada yang miring dikit udah. Ya, kita dalam rangka mengamankan kurang tegak sinkronnya. Jadi yang sevisi, semisi, sehati dengan Prabowo Gibran. Jadi saya jadi nangkep sih, maksudnya kalau masyarakat kan lihatnya apa arahannya gitu, atau siapa yang mengarahkan maunya Pak Jokowi. Ternyata itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu momen gitu ya. Bukan momen ini Pak Jokowi ngasih arahan, bukan gitu ya. Tapi bersamaan saling berinteraksi. Kalaupun ada usulan atau mencari yang apa terbaik, ya itu menjadi pertimbangan pasti. Jadi tidak ada yang memberikan arahan. Nggak ada arah. Tidak ada yang datang hanya untuk menerima arahan gitu. Makanya kan kemarin nggak ada bukti kan yang bilang Pak Jokowi cawe-cawe itu kan nggak ada bukti. Makanya di Mahkamah Konstitusi kan ditolak semua itu. Gugatannya. Gugatan Pilpres ya. Apa jangan-jangan datang ke Pak Jokowi itu memang tugas beratnya adalah menebak nih Pak Jokowi maunya apa sih sebenarnya, karena nggak pernah diarahin, benar nggak sih? Benar gitu ya? Jangan-jangan gitu ketemu Pak Jokowi itu sambil memang Pak Jokowi maunya apa gitu. Membutuhkan seorang ahli tafsir. Soalnya banyak yang kecele ya kan Coach? Iya, karena harus membaca Pak Jokowi karena Pak Jokowi nggak pernah langsung. Jadi Pak Jokowi itu hanya kalau politik dia mengiyakan aja kebanyakan, tapi kalau yang kayak program pemerintah ya, kayak saya bilang waktu bantuan untuk COVID, vaksinasi itu beliau mengarahkan. Kalau itu ya adalah hal-hal yang jelas sekali memang. Saya karena memang saat itu kan beliau punya otoritasnya. Dan beliau itu dimandat untuk melakukan itu kan. Nah, kalau misalnya untuk pilkada misalnya ini yang berinteraksi Pilpres sebenarnya atau pilkada itu yang berinteraksi sebenarnya adalah partai-partai politik di dalam koalisi. Jadi ini saya cerita lagi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu sangat menghormati posisi dari partai, karena partai ini adalah yang mengusung dan mendukung ya, bukan Pak Jokowi atau kami relawan itu enggak. Partai lah. Makanya waktu itu pernah teman-teman ada bikin namanya musra ya, yang Budi Ari lah, saya ngomong apa adanya itu Pak Jokowi nggak setuju awalnya. Oh gitu. Iya. Gitu. Karena menjaga partai-partai nggak enak gitu loh katanya. Tapi dalam perkembangan ya teman-teman juga memaksa, pertimbangan Pak Jokowi juga ada ya akhirnya terlaksana juga. Ya. Jadi waktu Budi Ari bilang udah direstui Pak Jokowi itu belum sebenarnya. Oh gitu. Justru ada kawan ini memang begini. Ini teman saya ini Budi Ari ini. Gak apa-apa, ini kemungkinan khusus episode ini Pak Budi Ari dia harus dengar. Lagi sibuk, lagi karena pusing. Dia nggak mungkin bantah saya sih. Nggak mungkin dia bantah. Cerita orang dalam soal. Saya mau balik sedikit ke Pilkada Jakarta, mumpung ada Coach Uki dari PSI dan ada Coach Silver nih ya. Kalau begitu bagaimana kemungkinan nama-nama kader PSI yang tadi disebut sama Coach Silver di Jakarta justru nanti akan ada nama Grace walaupun jadi wakil gubernur karena dia sangat populer di Jakarta. Pasangannya memang Budi Jiwandono kayaknya saya masih saat ini menangkapnya kader Gerindra ini kayaknya nggak mau maju tapi kan bisa diganti namanya. Di Jawa Tengah justru Kaisang akan menuju ke sana bersama Dito. Coach Silver dulu. Ini kemungkinannya 80-90%? Coach Bayu, jadi kemungkinan itu ada namanya dalam politik ya.
kan ini kan menit per menit bisa berubah sampai nanti penetapan untuk menerjemahkan Agustus. PSI harus berjuang fight di pilkada gitu kan. Tapi nama-nama ini juga teman-teman relawan termasuk kami juga udah mulai bunyi-bunyikan lah intinya. Bunyi-bunyikan bahwa memang termasuk di kita nih dicolong juga. Karena sosok-sosok anak muda ini satu ya kan, yang satu kayak Budi Jiwandono pastilah disukai ya kan, ibu-ibu perempuan-perempuan. Si Grace juga. Iya. Ya kan? Betul. Cantik gitu loh. Tangkap tuh ibu-ibu, bapak-bapak ketangkep semua tuh di situ. Terus yang kedua, mereka sosok yang memang anti korupsi, bersih dan bisa kerja. Ya kan? Terus tidak sombong. Kawan-kawan ini, saya kan mengenal mereka semua nih, kira-kira kan kayak begitu ya. Saya memberikan penilaian mereka adalah sosok-sosok yang baik. Yang mau membangun bangsa gitu loh. Nah, jadi kenapa kita tidak majukan? Dan saya pinginnya lawannya Pak Anies sama Pak Ahok tuh. Wah, lawan anak muda ini, Bos. Wah, seru. Jadi Pilkada DKI ini akan seru gitu loh. Termasuk nanti di Jawa Tengah Mas Kaisang sama si Mas Dito gitu loh. Ya kan, anak-anak muda juga. Kan lawannya pasti di sana juga yang mohon maaf ya, senior-senior lah, yang tua-tua lah. Nah, ya, kalau ini itu relawan semua akan bersatu dan saya rasa masyarakat juga pasti merestui. Ya, bisa ngaraksana Coach Uki. Oh ya, kalau untuk DKI sangat mungkin aja ya. Dan jadi gue terus terang nih, ya jadi ini nggak pernah gue buka. Gitu dong. Harus dibuka. Kita buka jas dulu apa? Jadi dorongan dari kader-kader kita yang di bawah untuk Sis Grace Natali maju di pilkada itu sangat besar. Sangat besar. Dan memang kalau konteks, wajar kalau menurut saya. Kalau konteksnya Grace bukan hanya dorongan dari bawah, bahkan di tataran elit DPP pernah dibahas. Kalau Grace malah pernah. Gitu. Suaranya kemarin besar ya? Besar sekali. Terbesar di dapil ya. Iya. Dan bahkan mengalahkan Bang Erwin Aksa. Iya. Mengalahkan Bang Sahroni. Gitu. So Grace Natali ini memang sosok yang sangat-sangat potensial. Gitu. Cuman memang ini kembali lagi ya, semuanya juga masih berproses ya, masih berproses, dan Mas Kaisang pun juga punya peluang yang sama di sini di DKI Jakarta, gitu. Dan akan tetapi kan berbicara soal Mas Kaisang, nah sekarang kita ke konfigurasi yang Jawa Tengah yang tadi ya Mas Dito dan Mas Kaisang ya. Nah ini kita nggak berani lah macam-macam dulu sebelum ini PKPU-nya jadi barang dulu, gitu. Khusus jadi untuk Kaisang ini. Karena kita partai politik, kita sebuah institusi, bahwa misalnya di Jawa Tengah bisa jadi popularitasnya lebih tinggi kalau di Jakarta nama Kaisang ini yang lebih dikenal, tetapi kita balik lagi, belum turun peraturan dari undang-undang MA itu jadi peraturan untuk pilkada, betul. Itu nggak. PSI nggak spekulasi lah. Kita nggak berani mendahului hukum, gitu ya. Kalau misalnya Coach Silver, boleh lah. Kan tidak mewakili institusi formal ya. Karena tidak mewakili partai yang memang bisa mengajukan. Iya, karena tadi tuh gue ngiri ya. Enak ya. Andai aja gue bisa sebebas Coach Silver gitu ngomongin dari tadi ya. Kalau gitu bocoran sedikit, ini akan jadi peraturan nggak di pilkada? Lolos nggak itu yang MA? Oh itu kita belum tahu. Saya bukan KPU-nya. Kan saya belum KPU-nya, bukan KPU-nya, Bang. Iya. Nanti biar KPU lah. Kalau lu udah bikin klub usia 9 emang bisa sebebas itu. Bisa. Iya. Kita kelasnya masih fans ya. Iya. Jadi khusus untuk Kaisang, lagi-lagi harus menunggu aturan dulu sebelum mulai spekulasi ataupun enggak. Ya. Jadi di PSI belum pernah dibahas apa-apa soal Mas Kaisang. Jadi Mas Kaisang ini sekarang sibuknya luar biasa ya. So, gua aja dimintain sama beliau tuh ya untuk menyusun salah satu program kesejahteraan untuk dipakai menjadi materi kampanye pilkada. Udah gue selesain, itu berapa ya? 7 kabupaten kota dan 2 provinsi. Udah gue selesain. Gue bilang, udah selesai nih Mas. Itu aja gue udah ngomong kayak begitu dari 3 minggu lalu, baru dapat waktunya hari Jumat nanti. Oke. Ini anggota DPP curhat nih, gak dapat waktu. Gak dapat waktu ketum nih. Ketumnya sibuk. Ketumnya sibuk banget sekarang. Jadi wajar lah. Oke. Sehari-hari beliau tuh ketemu sama misalnya calon kepala daerah yang sudah dapat rekom dari daerah-daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, disinilah kemudian ada semacam tes interview. Gitu. Nah, ini yang mesti diyakinkan dulu. Ini ya. Jadi, misalnya dari satu daerah tuh bisa aja 1 atau 2 orang
yang melakukan tes interview itu dengan Mas Kaisang. Gitu. Nah, ini dicek chemistry-nya pas apa enggak. Belum disisir banget ya jadinya. Iya. Dan tapi ini menunjukkan seperti kata Coach Silver tadi, kayaknya nih kalau saya tangkap nih, jangan-jangan PSI memang benar-benar akan fokus sekali di pilkada, bahkan bisa 100% seperti pileg atau bahkan lebih effort lagi dibandingkan pileg. Sangat. Makanya jadi kalaupun karena ini modal buat 5 tahun lagi soalnya. Jadi kalau misalnya kita punya fraksi di sana, ya, kami bertekad untuk memperjuangkan kader kami yang maju di pilkada tersebut. Baik itu menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2. Tapi kalaupun kami nggak punya fraksi, katakan bahkan nggak punya kursi, tapi karena si calon kepala daerah tersebut paham betul pentingnya endorsement dari Mas Kaisang yang kita nggak bisa bohong, ini adalah simbol politiknya Pak Jokowi. Setidaknya kita harus dapat meyakinkan bahwa hey, di PSI kalau misalnya mau dapat rekom, Anda nggak perlu bayar mahar. Tapi bagaimana Anda pastikan bahwa Anda memiliki keberpihakan terhadap anak-anak PSI ini loh. Kayak gitu. Kalau misalnya Anda menang, tolonglah anak-anak ini dibina, ya. Tolong dibesarkan partai ini dibantu gitu. Tapi nggak dengan uang. Gitu. Tapi nggak dengan uang. Tolong misalnya dengan simbol-simbol politik itu aja nggak apa-apa. Kalau itu kan sah-sah aja. Agar bisa lebih menarik dari PSI ya. Karena ini gue curhat ya. Suatu hari ada calon kepala daerah mengutus orangnya ke kantor gue. Bang, katanya. Mau ketemu, dia bukan minta rekom. Mau ketemu aja Mas Kaisang deh, gitu ya. Terus habis itu gue bilang, Oke, calon lu harus ke DPD dulu, gitu, ke daerah. Kita kan, ya kita ini sesuai dengan prosedur lah. Ya. Nah, kalau udah di DPD, misalnya habis itu gue lakukan assessment, nah untuk urusan-urusan bukan melobi lah. Nanti hasil assessment itu bisalah gue bisik-bisikin kalau memang orangnya beneran bagus ya. Gitu ya. Si kawan udah bawa duit. Asli, bergepok-gepok itu duit. Gue lihat, aduh, gitu kan. Akhirnya gue bilang, bro, ini kalau gue ambil selembar aja hancur karir politik gue yang belum jadi apa-apa ini. Terus ya kayak gitulah. Dan ya itu godaannya gede. Kayak gitu godaannya gede. Dan akhirnya nggak gue ambil sih, gue memamerkan sedikit integritas gue. Di PSI orang-orang kayak gue gini lah. Harusnya ambil tasnya aja, duitnya nggak. Cuma yang sombong gue doang. Integritasnya sama, tapi sombongnya beda. Benar. Jadi bukan hanya di PSI ya, kami pun itu diminta didatangi mau ketemu Mas Kaisang. Untuk akses ke ini Kaisang. Hubungannya apa ya? Mereka, Bang, tolong kami mau ketemu Mas Kaisang gitu. Padahal di daerahnya juga itu, ini yang ada beberapa daerah, Coach Suki, itu yang dia PSI nggak dapat kursi. Hanya mereka minta calon ini ketemu Mas Kaisang. Ada logo PSI di pamflet-pamflet, flyer-flyer mereka. Lebih bagus saya kalau ada wajah Mas Kaisang gitu ya. Ya kan pasti kan itu endorsement itu kan mengaruh gitu. Jadi ini apa ya namanya? Setelah Pilpres kemarin dengan semua yang diperjuangkan termasuk lo kan ya Coach Suki, lo juga berjuang di Jakarta Timur ya untuk jadi caleg walaupun sekarang belum lolos. Ini buahnya tampaknya ya bahwa kemudian PSI ini tersimbolisasi dengan Pak Jokowi dan saya bisa bilang ini akan berlanjut ke Koalisi Indonesia Maju dalam hal ini Prabowo Gibran. Gitu ya. Dan ini simbol politik seorang Joko Widodo ke dalam PSI. Legasinya akan di sini ya. Secara elektoral ini sebenarnya sudah mengkristal ketika kita melihat perolehan suara di Jawa Tengah, Solo, Semarang. Solo, Semarang ini 2019 0 kursi. Sekarang 5, 1 fraksi. Wow. Oke. Solo begitu, Semarang begitu, Jawa Tengah mungkin belum 1 fraksi ya, tapi sudah sekian kursi. NTT tempat saya paling banyak. ND, cuma kalau ND 2019 kita sudah ada 1 fraksi memang. Nah, yang simbol Kaisang efek, Jokowi efek ya, itu ya memang Solo Semarang ini. Gitu. Dan yang berkurang gara-gara kami dapat kursi, yang merah 1 lagi. Nah, ini kan artinya kan memang benar. Artinya dulu ada orang-orang yang memilih katakanlah PDIP ya. Karena Pak Jokowi ada di sana dengan siapa? Ya. Dan sekarang karena quote unquote pecah kongsi, ya kan, mereka ikutnya ke simbol politiknya Pak Jokowi, kayak gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau mengukur secara gamblangnya ya, hitung-hitungan elektoral ya kayak begitulah. Gitu. Ya PSI serangan fajarnya nggak ada waktu itu. Yang lainnya serangan fajar kita nggak usah bohong lah. Iya. Tapi kalau capres nggak.
Mudah-mudahan sih oke gas aja kalau oke gas. Mudah-mudahan ini boleh dong, saya berharap ya ada Coach Suki dan ada teman-teman dari PSI yang pernah hadir juga, Coach Silver, ada Valdo, Maldini dan lain-lain. Justru gara-gara nggak ada serangan fajar, mereka membuktikan bahwa anak-anak muda Indonesia ini bisa berdaya di politik. Kalau boleh, waduh, gua jadi ini merinding juga nih. Mau masuk PSI juga? Bukan. Saya kepengen kita sama-sama PSI itu tetap seperti ini. Siap. Ya. Nggak perlu lagi serangan fajar. Buktikan kepada konstituen, kepada rakyat, memang kerja yang akan membuat politik kita ini berkembang. Memang simbolisasinya Pak Jokowi kan juga gitu kan. Jadi tim tuh kayak Barcelona, memang dari kecil ngembangin Messi sampai akhirnya jadi juara. Jangan yang beli-beli pemain asal pemain mahal itu kayak Real Madrid gitu loh. Maksudnya tim Indonesia gimana beli? Ini aja dulu, contohnya ini aja dulu. Kapok lu. Yang penting ada target yang terpenuhi. Udah kita akhiri aja di sini. Indonesia. Jangan. Saya takut. Jangan ngomong salah masuk Coach. Dia mau menjelekkan Real Madrid. Bang, saya minta Pak Erick Thohir fokus BUMN, bukan ke PSI ya. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Terima kasih Coach Silver, terima kasih. Datang lagi ya. Sudah hadir di Part 2. Terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih. Untuk PSI. Siap. Terima kasih dan mampir-mampir lagi ke politik. Ya, Politik suatu kehormatan untuk sama-sama politik 442. Gua belum mengeluarkan jurus filosofinya. Mau share filosofi Alex Ferguson. Kata Sir Alex Ferguson ketika saya memegang sebuah trofi, maka yang ada di kepala saya adalah memikirkan trofi berikutnya. Wow, luar biasa. Ketika kita menang Pilpres, maka kita pikirkan sekarang adalah menang Pilkada. Gitu. Saya sangka menang Pilpres berikutnya. Masih lama. Alex Ferguson. Masih lama. Nggak bisa, Sir Alex Ferguson buat presiden berikutnya. Nggak bisa. Oke, sampai ketemu lagi dalam kesempatan lain. Sampai jumpa. Thank you.